Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Baitul Amin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Al-Baitul Amin dan semua pemirsa channel YouTube Al-Baitul Amin dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di hari Jum'ah yang penuh barokah. Dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan harapan mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin dan mendapatkan anugerah kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah salah seorang istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mendengar, sami'a mireng krungu sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah, sauta khusumin, suara pertengkaran, bil babi, dari pintu, aliyatan yang tinggi, opo aswatuhuma, yang tinggi suaranya. Kanjeng Nabi mendengar ada suara orang bertengkar dengan nada tinggi, dua orang. Wa idza ahaduhuma, dan ketika salah seorang di antara keduanya, yastaudiul akhar, ketika salah seorang keduanya itu merendahkan suara dibandingkan dengan yang lain,
wa yastarfiquhu fi syai', dan meminta dengan lembut kepada orang yang satunya tentang sesuatu, dia meminta dengan lembut, meminta bersikap lunak. Wa yastarfiquhu fi syai' wa huwa yaqul, dan dia berkata, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Kata orang yang masih dengan suara tinggi. Yang satu, jadi wonten tiyang tukaran, ada orang bertengkar, lalu yang satunya itu minta dengan suara yang lembut supaya ini rupanya masalah utang piutang, tukaran, lalu kemudian minta supaya menghapus sebagian hutangnya atau minta jatuh tempo. Lalu yang orang yang diminta berkata, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Fa kharaja mongko metu alaihima, kepada keduanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ada orang bertengkar, lalu yang satunya sudah minta keringanan, yang satunya sampai bersumpah, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Lalu Kanjeng Nabi keluar. Faqala, lalu Kanjeng Nabi bertanya, ainal muta'alli 'ala Allah, siapa yang bersumpah atas nama Allah? La yaf'alul ma'ruf, siapa yang bersumpah atas nama Allah? La yaf'alul ma'ruf, dia tidak melakukan kebaikan. Siapa sing sumpah menggunakan nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Faqala, maka jawab salah seorang di antara orang yang bertengkar ini, ana ya Rasulullah, saya Kanjeng Nabi. Falahu ayyudzalika ahab, falahu, dan bagi orang itu, bagi orang yang satunya ini, apa yang dia, ayyudzalika ahab, apa yang dia suka. Jadi ketika mendengar ada orang yang sampai bersumpah, wallahi la af'al, aku bersumpah demi Allah tidak akan aku lakukan, tidak akan aku berikan. Kau minta keringanan, aku tidak akan berikan. Lalu Kanjeng Nabi sampai keluar dan bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Artinya apa? Setelah Kanjeng Nabi keluar, ya karena Kanjeng Nabi melihat ada orang yang sedang bertengkar sampai membawa nama Allah, akhirnya Kanjeng Nabi sampai keluar dan bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah? Begitu Kanjeng Nabi metu, akhirnya orang yang bersumpah itu kulo Kanjeng Nabi. Melihat Kanjeng Nabi sampai keluar, orang ini akhirnya kemudian berkata, falahu ayyudzalika ahab, ya sudah, apa yang dia maui orang itu, dia minta keringanan, saya kasih keringanan. Di dalam syarah hadis ini disebutkan, ini orang yang lagi bertengkar, ya, yastaudi'uhu ay yas'aluhu ay yad'a anhu ba'da dainihi. Jadi dia minta agar supaya dibebaskan sebagian hutangnya. Ya ini mungkin hutang yang sampai berbunga-bunga begitu. Sekarang kan lagi musim pinjaman online, ojol itu kenapa? Pinjaman online. Hati-hati. Kepala OJK di Jember, Otoritas Jasa Keuangan, pernah mencoba itu nyoba pinjam, ternyata bunganya itu berlipat-lipat.
Makanya sampai di Balung itu ada orang yang bunuh diri, kendat jari wong Jawa. Lek terus tiyang Madura napa? Aradek. Aradek. Gara-gara tidak sanggup untuk membayar hutang pada pinjaman online. Karena apa? Karena sangat memberatkan, sangat menjerat. Enak memang pinjaman online itu. Kalau nggih mboten nate nyoba, cuman moco mawon. Ya hanya pakai KTP. Hanya pakai KTP. Kulo niki nate ada sebuah apa istilahnya perusahaan pinjaman online tuh, melalui HP saya ada pesan masuk, tolong sampaikan kepada si A agar supaya membayar hutangnya. Loh kok saya ikut-ikut diberitahu? Mungkin kira-kira waktu pinjam itu nomor HP ya, mungkin nomor HP siapa yang dikenal atau siapa, nomor HP kula sing digawe jaminan ngono. Tak wara sampean salah sambung, aku gak ono urusan karo, jangan nagih lewat saya. Ya itu, jadi hati-hati, jangan mudah meminjam atau jangan mudah hutang, karena hutang itu membuat orang kalau malam tidak nyenyak tidur, kalau siang membuat dia malu untuk ketemu dengan orang yang diutangi. Tapi saat ini kadang zaman kualik, wong duwe utang tapi ora rumangsa duwe utang. Barang ditagih muring-muring, sampean iki kok eling ae, aku lho sing utang wis lali. Lah iya, dia otomatis lah sing utang mungkin lali, tapi sing utang iki ono catetane, diselang iki sakmene, diselang iki sakmene, Masya Allah. Kula lek wis ngoten niku, duweke diutang iki sakmene, diutang iki sakmene, ono catetane, ditagih nggih mboten gadah. Ana sing semoyo sampai akhirnya sing nagih sing sungkan. Nggih napa mboten? Pengalaman. Sing nagih akhirnya sing sungkan. Ya prek wis ditagih balak-balik. Kula lek pun ngoten niku ya napa? Wis engko wis tak gawe sangu nang akhirat. Lek wis ditagih gak kenek, balak-balik gak kenek, wis digawe sangu nang akhirat. Soale kenting akhirat niku ketika uang sudah tidak berlaku di sana, maka orang yang pasti punya hutang kepada orang lain akan ditagih nanti di akhirat. Dan ketika dia tidak bisa membayar dengan hutang, maka dia harus membayar dengan pahala yang dia miliki. Lek wis ganjaran entek sing digawe bayar hutang, ya napa? Dosanya orang yang kita utangi niku yang akan dipindah kepada kita. Makanya kula wis engko kena sangu nang akhirat. Dan ketika saya pernah membaca sebuah hadis, ada orang yang di akhirat itu yang masih ada persoalan hutang piutang begitu, akhirnya karo Gusti Allah digawa sing sama malaikat, orang ini disuruh dibawa di depan surga, orang yang punya hutang baru ndelok surga. Masya Allah begitu indahnya surga. Akhirnya terus dikatakan ada suara, kalau kamu ingin masuk surga niki lek diceritakno maling gampang no niki kene. Kalau ingin kamu masuk surga,
maka bebaskan atau maafkan orang yang punya salah kepadamu ketika di dunia, atau bebaskan hutangnya kalau dia masih punya hutang. Ya otomatis bareng wis ketok swarga, ini surga bagi orang yang memaafkan kesalahan saudaranya dan orang yang mengikhlaskan hutang temannya. Ya krono ketok surga kepengin mlebu surga, ya wis tak sepuro, ya wis tak sepuro, ya wis tak bebasna utange, sing penting aku ndang mlebu surga. Tapi ojo terus ngenteng noa, kok aku di sepuro kok aku dibebas noa utangi lo. Makanya kita ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai utang. Urip saanane, urip saonone, ojo sampai utang, karena hutang itu hanya membuat kita tidak merasa nyaman. Apalagi sampai hutang ke rentenir, lintah darat, Bang Dedel. Nggih, lek Bang Dedel mungkin sih gak pati sepiro utang panci ngoten niku nggih. Kok kabeh senengane tuku kreditan. Sampai kasure niku lho digawe turu muni kredit. Nah, sepeda montore diuripi munine dit. Senengane tuku kreditan. Mungkin bagi orang yang bisa memutar uangnya, atau memang dia istilahnya tidak punya uang cash, dia mungkin lebih suka beli kredit. Tapi kalau punya uang, buat apa beli kredit? Karena harganya akan semakin mahal. Kalau harga cashnya umpamanya 5 juta, tapi digawe kredit malah akhirnya tadi 9 juta umpamanya. Lek dihitung-hitung kan tambah larang. Lek pancen duit cash, bayaran cash. Nah, lek mboten kadang ngendelno bayaran dipotong. Jadi bayaran niku akhirnya cuma tanda tangan tok ae. Gak ono duit sing diterima karena langsung dipotong cicilan. Akhirnya suwi mencicil meripate kakean cicilan, turu nang nisore tanggalan. Didelok wis wayahe bayar utang, wis wayahe bayar cicilan. Nggih, jadi diusahakan kalau bisa jangan sampai hutang, apalagi untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena itu membuat kita tidak tenang. Wa an Abil Abbas, hadis berikutnya diceritakan dari sahabat wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, muga-muga ngridani sapa Allahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Sesungguhnya Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Abil Abbas, anna bani Amr bin Auf, sesungguhnya bani Amr bin Auf, kana bainahum syarrun, di antara mereka itu ada syarrun, kejelekan. Menerima berita sesungguhnya Kanjeng Nabi itu balagha, nyampe hu ing Kanjeng Nabi sebuah berita, balaghahu, bahwa di antara
keturunan Amr bin Auf itu terdapat syarrun, terdapat salah faham, kejelekan atau salah faham. Fakharaja mongko Kanjeng Nabi metu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar bahwa keturunan Amr bin Auf itu ada persoalan, ada salah faham, Kanjeng Nabi itu keluar. Yuslihu bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka, fi unasin, untuk mendamaikan mereka, fi unasin, beberapa orang yang sedang salah faham niku, mendamaikan Kanjeng Nabi. Ini karena babnya menerangkan tentang al-islahu bainan nas, mendamaikan. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika mendengar ada keluarga atau ada tetangga yang bertikai, Kanjeng Nabi itu tergerak untuk mendamaikan, berusaha untuk mendamaikan. Fakhubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu tertahan untuk menyelesaikan persoalan itu. Wahanatis sholah, sementara waktu sholat telah tiba, waktu sholat asar, waktu sholat telah datang. Gara-gara menyelesaikan persoalan, Kanjeng Nabi itu sampai wayahe sholat Kanjeng Nabi sik durung rampung urusane. Faja'a Bilal, maka datanglah Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Bilal kan tukang adzan. Karena Kanjeng Nabi waktu sholat kok Kanjeng Nabi durung rawuh, dari belum hadir. Akhirnya Bilal datang kepada Abi Bakar As-Siddiq. Faqala, maka dawuh sapa sahabat Bilal, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, sesungguhnya Kanjeng Nabi qad khubisa, telah tertahan karena masih ada menyelesaikan urusan. Kanjeng Nabi masih tertahan. Wahanatis sholat, sementara waktu sholat telah datang. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau bersedia untuk mengimami, wahai Abu Bakar? Karena Abu Bakar termasuk sahabat yang senior. Ketika Kanjeng Nabi belum datang, Abu Bakar yang diminta untuk menjadi imam, menggantikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imamnya berhalangan, itu mencari pengganti, ukurannya apa? Dicari yang bacaan sholatnya, bacaan Qur'annya baik, dicari yang paling senior. Tapi ojo golek sing sepuh-sepuh nemen nggih. Golek sing sepuh-sepuh nemen wis nuwun sewu, untune gak ono, akhirnya Fatihae gak tepak. Golek sing sepuh, sing dikongkon ngimami, barang sing sepuh ngene wow. Wis gak, karena pancen untun niku pengaruh nggih. Wong lek gak ono untune niku maca Quran niku rada keprusut ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim ngoten niku. Apa maneh rada sengong-sengong ngoten niku. Tapi ada imam Masjidil Haram, biasanya imam subuh niku wayahe ngantuk-ngantuke niku. Wayahe wong ngantuk sing imami tepak imam sing nggih sing rada bindeng niku wonten niku. Jadi suarane rada bindeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suaranya itu tidak selantang Imam Sudais atau Imam Juhani yang suaranya merdu dan lantang. Itu ada. Kula mikir lek tepak sing tuwa niki sing imam, paling imam asline gak teko.
teko iki paling. Biasanya tepak subuh, salat subuh, tepak ngantuk-ngantuke mestine kan diwehi imam sing suaranya lantang merdu sehingga sing ngrungokno iki melok tangar ngoten. Nah, Bilal datang kepada Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, ini Kanjeng Nabi belum datang. Apakah engkau bersedia menjadi imam? Anta umman nas?" Qala na'am. Abu menjawab, "Ya. In syi'ta, jika itu keinginanmu. Jika kamu menginginkan begitu, ya." Fa aqama Bilal as-shalah, maka kemudian Bilal iqamah untuk melaksanakan salat. Wa taqaddama Abu Bakar, dan maju Abu Bakar untuk menjadi imam. Fakabbara, kemudian bertakbir, wa kabbaron nas, dan jamaah atau manusia yang lain juga ikut takbir. Allahu Akbar. Abu Bakar bertakbir, maka manusia yang lain juga bertakbir jamaah. Nah, ketika sudah Abu Bakar sudah takbir, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Kanjeng Nabi. Yamshi, berjalan fis sufuf, di antara saf-saf itu. Hatta qama fis safi, sampai Kanjeng Nabi berdiri di saf barisan. Maka ketika Kanjeng Nabi datang, fa akhadhan nas, jamaah yang menjadi makmum itu fit tasfiq, bertepuk tangan. Ketika Kanjeng Nabi datang, jamaah itu memberikan kode kepada Abu Bakar kalau Kanjeng Nabi sudah datang dengan cara tepuk tangan. Padahal Abu Bakar sudah takbir ini. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu an la yaltafit fi sholati. Kanjeng ditepuk tangan begitu. Ketika orang bertepuk tangan, la yaltafit fi sholati. Asalnya Abu Bakar tidak menoleh di dalam sholatnya, ya, karena tidak mendengar gitu ya. Falamma aktsarun nas fit tasfiq iltafata. Ketika akhirnya banyak orang yang bertepuk tangan, iltafata, akhirnya Abu Bakar menoleh. Ono apa iki? Kok wong keplok apa tepuk tangan? Akhirnya Abu Bakar noleh. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar melihat Kanjeng Nabi, ya, ternyata menoleh, ternyata ada Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi memberikan isyarah kepada Abu Bakar untuk meneruskan sholatnya, untuk meneruskan jadi imam. Kanjeng Nabi memberikan isyarat untuk meneruskan jadi imam. Entah bagaimana gerakannya Kanjeng Nabi memberikan isyarah itu. 26. Mungkin Kanjeng Nabi masih belum sholat ya, karena baru datang. Kanjeng Nabi masih belum takbir, Kanjeng Nabi memberikan isyarat, teruskan sholatmu. Nah, di dalam riwayat Bukhari disebutkan anim kuthmakanak, tetaplah engkau di tempatmu, tetaplah engkau di tempatmu, teruskan jadi imam. Nah, ketika melihat Kanjeng Nabi, lalu kemudian Abu Bakar fahamidallah, farafa Abu Bakar mengangkat tangan, yadahu fahamidallah, memuji Allah, sami Allahu liman hamida. Lalu kemudian Abu Bakar ini mundur, waraja'a al-qahqara. Lalu Abu Bakar ini mundur ke belakang hingga berdiri di shaf yang pertama. Karena Abu Bakar mundur, maka Kanjeng Nabi akhirnya mundur. Fataqaddama Rasulullah, lalu kemudian Kanjeng Nabi maju, fasalla linnas, dan sholat menjadi imam bagi manusia,
bagi orang-orang jamaah. Jadi pergantian imam ini terjadi. Bareng delokno Kanjeng Nabi, Abu Bakar mundur, terus Kanjeng Nabi yang maju. Padahal oleh Kanjeng Nabi sudah diberikan isyarat, teruskan, tetaplah engkau di tempatmu. Falamma faragha maka nalikane rampung, setelah selesai sholat, aqbala 'alan nas. Jadi setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi terus merubah tempat duduk menghadap kepada jamaah. Kanjeng Nabi setelah itu menghadap kepada jamaah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai jamaah, malakum hina nabakum syai'un fis shalah akhadtum fit tasfik. Wahai jamaah, kenapa engkau bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu di dalam sholat? Kenapa engkau bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu di dalam sholat? Innamat tasfik lin nisa. Tasfik, shot tasfik lin nisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi perempuan. Man nabahu syai'un fi sholatih falyaqul subhanallah. Nah niki hadisi. Kalau kamu menemukan sesuatu di dalam sholat, apakah imam salah bacaan atau salah, terutama bukan kalau salah bacaan, tidak jarang ya, saya melihat ada makmum mengingatkan imam gara-gara salah bacaan dengan mengucapkan subhanallah. Biasanya imamnya lali, makmumnya kalau bacaan Qur'annya lupa diingatkan dengan bacaan. Tapi kalau lupa gerakan, waktunya tahiyat berdiri, waktunya duduk imamnya berdiri, atau waktunya berdiri imamnya duduk, itu nah kata Nabi, man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Kalau kamu menemukan ada sesuatu yang salah di dalam sholat, maka ucapkanlah subhanallah. Karena bertepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Ya, illal tafata, maka imam pasti akan, kalau ditepuk tangani mungkin tidak begitu dengar, tapi lek makmumnya ngomong subhanallah, imam terus ingat apa yang salah sampai makmum mengucapkan subhanallah. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, kenapa, apa yang mencegahmu untuk sholat menjadi imam bagi jamaah? Hina asyartu ilaik, padahal aku sudah memberikan isyarah untuk kepadamu meneruskan sholat. Faqala mongko jawab sapa Abu Bakar, maka yambaghi libni Abi Quhafah ayyusalliya bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk menjadi imam, padahal aku sudah memberikan isyarah padamu untuk meneruskan? Abu Bakar menjawab, la yambaghi, maka yambaghi, boten pantes Kanjeng Nabi, tidak sepantasnya libni Abi Quhafah, kepada putra, tidak pantas putranya Abi Quhafah. Abi Quhafah ini bapaknya Umar. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Tidak pantas bagi putra dari bapak Quhafah ayyusalli bin nas, untuk menjadi imam bagi manusia, padahal di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar merasa tidak pantas menjadi imam ketika di situ makmumnya ada Kanjeng Nabi. Tapi ini berlaku khusus bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diterapkan sekarang.
umpamane tepak kula dadi imam, terus manu wonten Kiai Iqbal rawuh, sampean terus subhanallah subhanallah, kula apa wong kadang aku gak salah tapi kok ana sing ngucapno subhanallah, noleh terus ana Kiai Iqbal akhirnya terus kula mundur ngoten nggih. Nah ini kan tidak diajarkan itu di dalam fikih. Ini kan terjadi karena memang di situ ada Rasul yang membawa syariat, yang mengenalkan kita sholat, sehingga Abu Bakar merasa tidak pantas menjadi imam karena di situ ada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya dari hadis yang panjang ini, kenapa Kanjeng Nabi kok tertahan sampai waktunya sholat Kanjeng Nabi itu belum datang? Ya karena Kanjeng Nabi mendamaikan orang yang sedang berselisih atau bertikai atau sedang ada persoalan, ada masalah. Lalu setelah selesai, mereka keluarga Abdurrahman bin Auf ini, keluarga siapa namanya? Amr bin Auf ini menahan Kanjeng Nabi untuk apa? Liyudaifuhu. Keluarga Kanjeng Nabi itu mencegah apa namanya? Untuk menjamu. Jadi ojo Kanjeng Nabi ojo mulai sik krana arepe dijamu, disuguhi. Ini fi hadzal hadis, di dalam hadis ini as-sa'yu fil islah bainan nas. Jadi Kanjeng Nabi itu melakukan islah bainan nas wa jawazus shalah bi imamaini. Nah, ini kalau di dalam syarahnya ini. Dan bolehnya sholat dengan dua imam. Ya boleh, sholat dengan dua imam boleh, le imamnya batal, le imamnya ngentut. Ya, imam harus jujur. Jadi imam lalu kemudian dia ngentut, jangan karena malu lalu kemudian dia terus pura-pura gak batal. Kalau imam batal ngentut, buang angin, lalu krono isi nih imam, naudzubillah tepak ngimami Jumatan, pak ngimami Jumatan, moro-moro terus wetenge mules dan tidak sengaja buang angin, untung suaranya gak banter. Makmum sing buri gak krungu, sing ngerti cuman imam. Apa yang harus dilakukan? Imam harus jujur. Batal, langsung imam mundur, memberikan kesempatan. Makanya orang yang sholat di belakang imam persis itu adalah orang yang siap untuk menjadi pengganti imam. Ojo sembarangan sholat nang burine imam. Lek kira-kira sampean gak iso ganteni imam, ojo sholat nang burine imam. Karena apa? Karena segala sesuatu bisa terjadi. Bisa jadi imamnya batal wudu, bisa jadi imamnya moro-moro gak tangi maneh. Kayak ceritanya abahnya Habib Syekh, yaitu Habib Abdul Qadir, yang wafat ketika menjadi imam sholat Jumat waktu sujud rakaat terakhir. Sujud kok suwi, gak tangi-tangi, sampai makmumnya mengucapkan subhanallah, suwi gak tangi-tangi, subhanallah, subhanallah ping telu gak respon. Akhirnya ono imam sing nginceng, kok ceket, curiga. Akhirnya kemudian dia mengambil alih kepemimpinan imam. Dia bangkit dari sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nih, bangkit dari sujud kan mengucapkan Allahu Akbar. Akhirnya Allahu Akbar, menggantikan imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru kemudian dilihat ternyata imamnya sudah wafat dalam keadaan sujud ketika menjadi imam pada waktu sholat Jumat. Subhanallah, inilah kematian yang terindah.
Sapa sing ndak gelem mati kaya ngeten? Mas yo kula gelem mati kaya ngeten, syukur ojo Jumat saiki. Nggih Jumat sumben lek wis wayahe siap, lek wis anake mentas kabeh wong kula anak kula ana sing cilik-cilik niki. Iya, jadi orang yang sholat di belakang imam itu harus siap sewaktu-waktu untuk menggantikan imam. Makanya biasanya kalau di sini kan ini di belakang imam ada disiapkan sajadah juga untuk yaitu istilahnya coro presiden ngoten, wakil presiden nggih, bupati, wakil bupati. Nah, ini imam ono wakil imam. Yang di belakang imam itu yang wakil imam. Kalau di Mekah itu yang sholat di belakang imam itu orang-orang yang hafal Quran. Di Madinah itu orang yang sholat di belakang imam itu orang-orang yang sama-sama hafal Quran, sehingga ketika imam salah bacaan, lupa bacaan, yang di belakang ini langsung mengingatkan. Kulo nate sholat subuh di Madinah Masjid Nabawi, sing imami Syekh Hudayfi, Abdurrahman Hudayfi. Abdurrahman Hudayfi itu imam senior di Masjid Nabawi. Waktu zaman abah saya berangkat haji, beliau itu sudah jadi imam. Kalau katanya orang Madinah, Abdurrahman Hudayfi itu ketika ngimami itu kan suaranya khas, tenang, kalau baca Quran tenang, tidak seperti Syekh Abdurrahman Sudais yang agak sedikit meliuk-liuk. Kalau Syekh Abdurrahman Hudayfi tenang. Kula wis lek wis wae niku ngimami. Nah, kata orang Madinah, ini sautu ahlil jannah, iki suarane ahli swarga iki. Tapi ya begitu, karena beliau sudah sepuh, pernah ngimami sholat subuh maca Yasin muter bulet. Ya, Yasin itu kan penuh dengan jebakan-jebakan kalau orang yang tidak hati-hati. Wa ayatul lahum itu ada berapa ayat yang dimulai dengan wa ayatul lahum? Ada wa ayatul lahumul lailu, wa ayatul lahum anna hamalna, wa ayatul lahumul ardu. Itu ada 3. Ingkanat illa sayhata wahidah, ya. Ingkanat ingkanat illa sayhata wahidatan fa idza huwa. Niku kan hati-hati, makanya kula melek maca Yasin niku masih wis rada setengah apal tetep nyekel Quran kula. Normale lek Pak waya tahlilan ngoten niku. Soalnya apa timbulet ae. Lek mboten hati-hati nggih. Jadi itu para jamaah, 2 hadis yang saya baca yang menerangkan tentang bagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berusaha hadir ketika terjadi pertikaian untuk mendamaikan seseorang yang sedang berselisih faham atau bertikai. Tapi harus betul-betul menjadi penengah yang adil. Harus betul-betul menjadi penengah yang adil. Ojo coyok ceritane asu dadi wasit atau dadi hakimnya kucing yang sedang bertikai. Ada kucing rebutan panganan, asu yang mendamaikan. Ya apa? Oh iya awakmu sing bener, bareng sithik oh iya awakmu sing bener. Ngene ae supaya adil, akhirnya makanan itu dimakan sama anjingnya. Nah niki tutuk menjadi juru damai niki, justru menjadi juru metade niki. Dan kadang-kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan wong duwe perkara teko nang aparat penegak hukum, bukan justru selesai persoalannya, tapi justru semakin habis dunyane, rebutan warisan sampai urusan nang pengadilan, duduk justru tambah untung tapi tambahan akeh. Bayar iki, akhirnya habislah dunianya. Kula niku nate kilangan HP teng Hotel Surabaya. Kula laporan. Biayai laporan ku tibakno luwih akeh timbangane regane HP. Ya Allah, makane ini ku hati-hati, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendamaikan orang yang sedang bertikai. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.